Baik, sekarang saya masuk dari beliau, sufi dari India yang dakwahnya sampai Amerika, di sana mendirikan Torekot. Torekot Inayati dari beliau Hasrat Inayat Khan. Beliau ini menarik. Kalau Maulana Jalaluddin Rumi itu menggabungkan tari dengan kesufian. Kalau beliau ini menggabungkan musik dengan kesufian. Jadi beliau ini pemusik tapi juga sufi. Menulis banyak sekali tentang musik. Dulu pernah kita bahas. Saya lupa itu di tahun berapa, mungkin 2021 atau berapa, zaman pandemi. Saya masih ingat karena di era pandemi kan saya ngomong sendiri di kamar itu. Nanti, ya, antara lain ditemani oleh beliau, Hasrat Inayat Khan ini. Baik, ada beberapa pandangan dari Hasrat Inayat Khan. Yang pertama, beliau mengingatkan kita, mirip seperti Imam Syafi'i tadi, cinta adalah berkah, tetapi berubah menjadi kutukan dalam keterikatan. Jadi lagi-lagi penyakitnya adalah keterikatan. Loh Pak, gimana Pak? Saya mencintai tapi tidak terikat, itu bagaimana? Jadi kalian membutuhkan orang lain, ya. Kalian memerlukan orang lain untuk mendukung aneka kepentinganmu manusiawi. Tapi jangan terikat. Terikat itu berarti menjadikan dia segalanya. Kalau tidak dia, ya tidak. Kalau tidak ada dia, aku tidak mungkin bahagia. Kalau tidak ada dia, aku tidak mungkin jadi orang baik. Kalau tidak ada dia, aku tidak. Ini namanya terikat. Jadi tidak terikat itu alhamdulillah kamu mau bersama-sama denganku untuk bertauhid, menomorsatukan Allah. Tapi kamu tidak segalanya. Seandainya tiba-tiba ada peristiwa terus kita berpisah, yang penting aku tidak bisa dengan Allah saja. Nah, ini namanya keterikatan. Jadi keterikatan itu ketika yang selain Allah terlalu melekat di kita sehingga menghalangi kedekatan kita kepada Allah. Jadi itu namanya kemelekatan. Makanya dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang agak unik. Misalnya ayat yang menyebut amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa hartamu juga anak-anakmu itu oleh Al-Quran bisa jadi fitnah. Itu kan kita heran, loh kok anak-anak bisa jadi fitnah? Karena kita kadang terlalu melekat sehingga menghalangi kita dari Allah. Jadi ini yang disebut kemelekatan. Makanya cinta itu barokah. Tapi kalau berubah jadi kemelekatan, ya dia jadi kutukan. Kenapa jadi kutukan? Menghalangi kita dari Allah. Maka cintamu pada yang selain Allah jadikan sebagai jalan untuk kamu lebih dekat kepada Allah. Kalian berdua yang saling mencintai, melekatlah sama-sama pada Allah. Jangan kalian yang saling melekat tapi jauh dari Allah. Istilah melekat itu tidak enak ya, Pak. Suruh melekat sama-sama malah ngeri. Ya wis pokoknya hindari kemelekatan lah itu. Jadi keterikatan biar tidak kemelekatan ya. Jadi itu rumus. Ini mirip seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Yang kedua kata Hasrat Inayat Khan, seseorang tidak perlu jatuh dalam cinta, tapi dia harusnya bangkit melalui cinta. Nah, mulai sekarang boleh kalian merevisi istilah jatuh cinta. Ya, kalau bahasa Inggris itu fall in love. Ini juga sudah diinisiasikan oleh Erich Fromm. Jangan fall in love, tapi standing in love. Jangan jatuh dalam cinta, tapi tegaklah dalam cinta. Standing in love. Tegakkan cinta dalam dirimu. Bukan kok kamu jatuh karena cinta.
Jadilah manusia sejati yang menghidupkan cinta. Bukan orang yang kalah dan jatuh karena cinta. Jadi jangan falling in love, tapi standing in love. Nah, nggak tahu bahasa Indonesianya standing in love itu apa ya. Ya pokoknya aku siap menegakkan cinta bersamamu. Nah, bukan aku jatuh cinta padamu. Jadi biar sama-sama tegak. Kalau istilahnya Hazrat Inayat Khan, seseorang harus bangkit, muncullah, eksislah melalui cinta. Jadi cinta jangan jadi kuburanmu. Ketika jatuh cinta kamu terus hilang. Tidak otentik lagi. Tapi cinta jadi jalanmu untuk eksis. Jalanmu untuk hidup, menyayangi dan mencintai. Jadi ini nasihatnya Hazrat Inayat Khan. Jadi kenapa kok orang bisa patah hati? Jangan-jangan kemarin memang mode cintanya mode jatuh cinta. Pasti saja kamu jatuh. Maka ayo standing in love. Biar kamu tegak. Jadi bareng-bareng menegakkan diri. Eksis. Baik. Terus yang ketiga. Ini lanjutannya sebenarnya. Dari cangkang patah hati muncul jiwa baru yang lahir. Seandainya dalam cinta kalian mengalami patah hati, tidak masalah. Jadi ada sunnatullah dalam hidup ini bahwa menyusuli kehancuran itu pertumbuhan. Jadi kalau sesuatu itu sudah busuk, hancur, dari situ akan lahir sesuatu yang baru. Maka dari cangkangnya patah hati, lahirlah jadi orang baru. Lahirlah jadi manusia yang baru. Kalau kalian sangat kecewa dengan apapun sebelumnya dalam hidupmu, tidak hanya patah hati ditinggal pacar, kecewa karena apapun, maka jangan ambruk, jangan jatuh, keluarlah tegak bahwa inilah aku yang baru sekarang. Misalnya kok sangat apes, terpaksa kamu kuliah kok di DO. Begitu kamu di DO, keluar dari kampusmu sambil bilang, inilah aku yang baru, yang lahir. Jadi keruntuhanmu adalah sumber kelahiranmu kembali. Jadi kamu tidak depresi. Ditinggal pasanganmu juga begitu. Begitu ditinggal, ya sudah, sekarang aku sendiri, berarti inilah aku yang sekarang baru, yang tidak kayak kemarin. Yang tiap hari stres karena ngeladeni kamu, sekarang aku bebas. Jadi dari cangkang patah hati muncul jiwa baru yang lahir. Hidup itu kan selalu ada sulitnya, selalu ada jatuh bangunnya. Ketika kamu jatuh, jadikan itu titik tolak kelahiran yang baru. Ya kalau kamu sukses, jadikan titik tolak untuk semakin tinggi, semakin mengembangkan diri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kamu jatuh terus-terusan, sedih terus-terusan, depresi terus-terusan. Lahirlah jadi orang yang baru. Banyak orang yang depresi karena jenuh. Beberapa bahkan sampai mengakhiri hidupnya sendiri dengan alasan yang tidak jelas. Karena dia jenuh, merasa hidup kok kayak gini lah, padahal itu enak. Ada artis yang kaya, yang ganteng, yang cantik, tapi mengakhiri hidupnya. Alasannya depresi, jenuh dengan hidupnya. Mungkin kalian perlu latihan ini. Jadi kalau kamu jenuh dengan hidupmu yang versi sekarang, bikinlah versi baru hidupmu. Kamu ingin seperti apa? Dan itu sangat mungkin. Karena yang menguasai hidupmu kan dirimu. Manusia itu paket potensi, bukan paket jadi. Kamu ingin jadi apa saja bisa. Kamu ingin jadi orang seperti apapun, tinggal kamu latih, kamu bentuk dirimu.
Kalau kamu jenuh dengan versi dirimu yang sekarang, bikin versi baru. Yang kamu inginkan yang bagaimana? Yo, tentu saja semoga versi barumu yang positif. Jangan kok, Pak saya jenuh jadi orang baik Pak. Misalnya, yo jongono. Jadi versi yang baru yang positif. Pak saya jenuh jadi orang yang kemarin kok terlalu pendiam ya. Jadi kurang ya sudah ayo latihan nggak pendiam lagi. Mungkin agak ceria sedikit. Agak terbuka sedikit. Pak saya ini jenuh Pak. Melihat diri saya itu loh kok cerewet saya itu. Ayo coba yuk latihan ngerem sedikit biar nggak cerewet. Bisa kok. Jadi engkau adalah seperti apa engkau bentuk hidupmu. Jadi jangan merasa dirimu itu harga mati. Pak saya itu memang orangnya pemarah Pak. Enggak kok, kamu bisa enggak pemarah. Tinggal kamu latihan saja. Bikin versi dirimu yang versi kalem. Nah, kalau selama ini pemarah, ya besok ke kampus bilang ke teman-teman, ini versi baru ini versi kalem ini. Nah, itu. Jadi biar temenmu bisa bantu, bisa dukung dikit-dikit lah ini versi kalem ini. Nanti biar kamu kok tiba-tiba marah, temenmu ngingetin, katanya versi kalem. Oh iya, balik lagi. Nah, mungkin lama-lama jadi kalem beneran. Baik, jadi ini nasihat dari Hazrat Inayat Khan. Jadi dari cangkang patah hati, lahirkan jiwa yang baru.